Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima, kelas 12 OTKP 1. Di sini saya akan menceritakan kisah seorang wirausaha yang sukses, yaitu Bob Sadino. Bob Sadino adalah seorang pengusaha asal Indonesia yang berbisnis di bidang pangan dan peternakan. Ia adalah pemilik dari jaringan usaha Camp Food dan Camp Chick. Bob Sadino lahir di Lampung tanggal 9 Maret 1933. Wafat pada tanggal 19 Januari 2015. Bob Sadino merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara dari pasangan Bapak Sadino dan Ibu Itinah Soira Putra. Ia dibesarkan oleh keluarga yang berkecukupan dengan sang ayah yang berprofesi guru dan kepala sekolah saat zaman Belanda dahulu. Kondisi keluarganya yang dibilang mapan pada saat itu tak membuat Bob Sadino menjadi manja dan menggantungkan hidupnya pada keluarga, melainkan ia tumbuh mandiri dan kompeten. Saat usianya masih 19 tahun, Bob Sadino telah kehilangan sang ayah. Sang ayah meninggal dunia yang juga meninggalkan harta warisan untuk dirinya. Privilege yang sudah dimiliki Bob Sadino tidak membuatnya mudah puas dan mudah menyerah. Riwayat pendidikan Bob Sadino tercatat ia pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Yogyakarta tahun 1947, SMP di Jakarta tahun 1950, dan SMA di Jakarta tahun 1953. Setelah lulus dari bangku SMA, perjalanan karir Bob Sadino pun dimulai. Bob Sadino memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi karena menurutnya seorang mahasiswa ibarat seorang pemulung yang memunguti barang-barang yang hanya akan memenuhi otaknya. Bob Sadino mengungkapkan, semakin seorang belajar, otak mereka akan semakin penuh. Idealismenya tersebut bukan berarti Bob Sadino meremehkan sebuah proses belajar, melainkan ia memiliki cara sendiri untuk tetap bisa belajar tanpa harus menduduki bangku kuliah. Jika kebanyakan orang mencari ilmu pengetahuan melalui lembaga pendidikan secara bertahap hingga menjadi seorang ahli, maka berbeda dengan Bob Sadino yang memilih belajar dari pengalaman yang ia lakukan secara mandiri. Sejak kepergian sang ayahlah, Bob Sadino mulai terjun sebagai pribadi yang mandiri untuk bertahan hidup. Perjalanan karirnya ia mulai dari nol dengan mengambil setiap kesempatan yang mendatanginya. Itulah sebabnya Bob Sadino memiliki sepak terjang yang banyak hingga akhirnya ia menjadi pengusaha yang sukses. Berikut ini beberapa pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Bob Sadino. Pekerjaan yang pertama yaitu menjadi karyawan Unilever. Setelah lulus SMA dan enggan melanjutkan kuliah, Bob Sadino akhirnya memutuskan untuk bekerja di Unilever beberapa tahun sebelum ia singgah dan bekerja di luar negeri. Pada tahun 1955, Bob Sadino mengundurkan diri sebagai karyawan Unilever dan pergi ke luar negeri. Yang kedua, kerja di Jakarta Lilot di Belanda dan Jerman. Setelah memutuskan keluar dari Unilever, Bob Sadino pergi keliling dunia dengan uang warisan sampai akhirnya ia memutuskan untuk menetap di Belanda. Selama 9 tahun di Belanda, ia bekerja di perusahaan pelayaran Jakarta Lilot di kota Amsterdam dan Jerman. Di Belanda pula lah Bob Sadino bertemu dengan tambatan hatinya bernama Soilami Soijot yang akhirnya menjadi istrinya yang merupakan karyawati Bank Indonesia Amerika Serikat.
Berawal dari keinginannya untuk lepas dari belenggu perusahaan hingga berhasil membangun perusahaan besar. Yang ketiga, membuka sewa mobil dan menjadi sopir. Usaha jatuh bangunnya seorang Bob Sadino adalah ketika ia menjadi sopir setelah kepulangannya dari Belanda sebagai perantau. Berbekal gaji hasil kerja di Eropa dan sisa warisan keluarganya, Bob Sadino membuka usaha mobil dan ia sendiri yang menjadi supir. Usahanya tersebut tidak berjalan lancar setelah musibah kecelakaan menimpa Bob Sadino yang mengakibatkan mobilnya rusak parah. Pekerjaan yang keempat yaitu menjadi kuli bangunan. Akibat musibah yang menimpanya, Bob Sadino mengalami kerugian besar dan tidak bisa melanjutkan usaha sewa dan memperbaiki mobilnya. Desakan kesulitan itu akhirnya membuat Bob Sadino menjadi kuli bangunan untuk menyambung hidup dirinya dan keluarganya. Yang kelima, bisnis telur ayam negeri. Bob Sadino memiliki rekan pensiunan Jenderal Angkatan Udara bernama Sri Mulyo Herlambang yang juga merupakan perintis usaha ayam ras. Ia adalah pendiri Perhimpunan Peternak Unggas Indonesia atau PPUI yang kemudian menyarankan Bob Sadino untuk memelihara ayam. Saran rekannya itu akhirnya memunculkan ide Bob Sadino untuk memiliki usaha ternak ayam dengan hasil temuan baru. Jika ukuran telur ayam lokal yang sebelumnya berukuran lebih kecil dibandingkan ukuran telur ayam di luar negeri, Bob Sadino kemudian mengembangbiakkan ayam broiler yang ia pelajari dari majalah peternakan yang berbahasa Belanda. Mengingat ia bukanlah lulusan ilmu peternakan, membuat Bob Sadino mencari sumber belajar. Pertama, Bob Sadino mencoba menawarkan telur ayam negeri ke tetangga-tetangganya di daerah Kemang, Jakarta. Tetangganya di daerah tersebut kebanyakan adalah ekspatriat yang kemudian ia tawari dari pintu ke pintu. Berkat ketekunan dan keuletannya dalam belajar dan melihat peluang, membuat penjualan telur ayam negerinya menjadi puluhan kilo. Untuk merintis usaha telur ayam negeri ini, Bob Sadino didampingi oleh sang istri yang menjalani tantangan usahanya bersama-sama. Bob Sadino tak jarang memperoleh makian, teguran, bahkan pantauan dari orang asing yang ingin bersaing usaha dengannya. Dari tantangan itulah, Bob Sadino dan sang istri terus memperbaiki kualitas untuk produk dan pelayanan mereka. Pekerjaan yang keenam, Bob Sadino bisnis sayuran. Usaha telur ayam negerinya yang terus meningkat membuat Bob Sadino tidak membuatnya mudah puas. Ia pun akhirnya mengembangkan bisnisnya ke bisnis sayuran. Ia berhasil melihat peluang dengan mengembangkan sayur mayur dan buah-buahan luar negeri yang belum ada di Indonesia. Sayur yang dikenalkan oleh Bob Sadino adalah jagung manis, melon, dan brokoli. Kesempatan peluang yang besar membuat penjualannya meningkat drastis. Keberhasilannya ini justru merubah kepribadian Bob Sadino yang sebelumnya menjalankan bisnis dengan cara feodal menjadi bisnis pelayan. Bob Sadino menganggap bahwa untuk menuju sukses sebuah usaha pasti selalu diawali dengan kegagalan demi kegagalan. Jalan terjal wirausaha inilah yang Bob Sadino lalui hingga menganggap bahwa kegagalan itu adalah hal yang biasa dan uang bukanlah hal nomor satu baginya. Hal utama menurut Bob Sadino adalah kemauan, komitmen, dan keberanian untuk mengambil peluang. Perubahan cara bisnis yang ia lakukan inilah yang justru membuat bisnisnya semakin meningkat dan berkembang. Itulah kisah wirausaha Bob Sadino. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.